Sobat Lovebirdku, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hujan-hujan gini enaknya dengerin cerita cinta dari aku sambil leye-leye. Yuk, sini aku ceritain. Sejak Deddy Mualaf, sosok Gus Miftah memang bikin penasaran publik. Gus Miftah semakin viral saat 2019 dia mendampingi mantan pesulap dan pembawa acara talk show kenamaan Deddy Corbuzier saat membacakan 2 kalimat syahadat. Siapa sih Gus Miftah ini? Gus Miftah yang bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman SPD atau lebih dikenal dengan Gus Miftah yang lahir tanggal 5 Agustus 1981 adalah seorang mubalik dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta pada 2011. Alasannya tidak menggunakan bahasa Arab untuk nama ponpesnya karena ponpesnya ini berbeda dari ponpes lainnya. Ora Aji juga memiliki makna yang mendalam, artinya tidak berarti. Beliau merupakan keturunan ke-9 Kiai Muhammad Ageng Besari, yaitu pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Dengan gayanya yang eksentrik, yaitu mengenakan surjan atau kemeja adat Jawa, belangkon, dan gaya rambut yang gondrong, membawa tongkat juga mengenakan kacamata hitam. Gus Miftah ini menjadi sangat identik dan tidak sulit untuk dikenali. Namanya juga dikenal ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali viral. Sebuah rekaman video yang menampilkan pekerja klub malam Bose VVIP di Bali melantunkan selawat Nabi dipandu seorang ustadz atas panggung menjadi viral. Sosok yang memandu di atas panggung klub malam itu adalah Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Gus Miftah mengatakan dakwah di dunia malam itu adalah rutinitas yang dia lakukan sejak 12 tahun silam. Ini sudah menjadi kebiasaan Gus Miftah. Dia mulai melakoni terjun dakwah kawasan Pasar Kembang alias Sarkem di Yogyakarta. Daerah tersebut disebut sebagai lokalisasi para pencari pemuas birahi. Pada awalnya ada saja penolakan baik dari penguasa wilayah maupun manajemen tempat hiburan malam. Namun penolakan itu tidak menghentikan niatnya melakoni dakwah di dunia malam. Tapi tahu gak sih Lovebirdku yang bikin aku tertarik bikin cerita ini karena kehidupan pribadi Ustadz yang lahir 5 Agustus 1981 ini jarang tersorot seperti kehidupan rumah tangganya bersama anak seorang kiai, wanita cantik bernama Ning Astuti yang sudah dibina sejak tahun 2004. Aktivitas Ning Astuti setelah menikah adalah menemani sang suami yang berdakwah dan juga menjadi pengajar di Pondok Pesantren Ora Aji di Yogyakarta. Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta yang didirikan pada tahun 2011 menjadi salah satu kontribusi Ning Astuti dalam dunia keagamaan. Dengan filosofi menanam Ora Aji yang mengajarkan pentingnya ketakwaan, pesantren ini menerima santri-santri dari berbagai latar belakang, termasuk mantan narapidana dan mantan pegawai tempat hiburan malam. Ning Astuti ikut serta dalam mengelola pondok pesantren bersama suaminya. Sejak pernikahan mereka, Ning Astuti memang memberikan dukungan penuh kepada suaminya dalam berbagai kegiatan dakwah. Namun, aktivitas tersebut sempat terhenti dalam waktu yang cukup lama karena beliau mengalami sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Meski demikian, Gus Miftah selalu setia menemani Ning Astuti dalam kondisi
kondisi apapun. Selama ini, Gus Miftah juga dikenal sebagai suami yang romantis dan penyayang terhadap istrinya. Ia bahkan menyuapi istrinya yang saat itu sedang sakit. Gus Miftah menceritakan kondisi istrinya yang kian membaik dan beliau akan terus temani sang istri dalam keadaan apapun. Pernah di dalam satu kesempatan Gus Miftah bercerita di ceramahnya. Saya soal guru saya di Pekalongan. Guru saya yang bernama Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Inilah beliau yang menguatkan saya. Lalu saya berkata, "Abah, kata dokter, 2,5 tahun lagi istri saya akan meninggal." Istri saya juga ajak sowan ke Abah. Abah lalu berkata kepada saya, "Istrimu sembuh nak, jangan percaya dengan omongan dokter." Ternyata istri Habib Lutfi juga pernah sama divonis oleh dokter meninggal dunia. Pada saat itu Abah memeluk saya dan menguatkan. Lalu istri saya ajak berobat ke rumah sakit terbaik di Malaysia. Istri saya harus menjalani kemoterapi. Lalu saya bilang kepada istri saya, "Bunda sayang, kamu ke Malaysia niatnya tidak usah berobat." Lalu istri saya berkata, "Terus apa, Bah?" Saya kembali berkata kepada istri saya, "Kamu jalan-jalan saja. Kamu niatnya shopping saja. Pokoknya niat senang-senang. Gak usah kamu pikir. Toh konsepnya workshop." Apa itu workshop? Workshop suami work dan istri shop. Canda beliau untuk menguatkan istrinya. Akhirnya proses medis tetap saya lakukan. Istri saya berobat. Rahasianya, jangan pernah bebani orang yang sakit dengan pikiran-pikiran yang membuat dia akan makin sakit. Lalu saya bernazar dan bilang ke istri saya, kalau dia sembuh, kita akan berangkat haji. Saya suruh istri saya terus zikir dan sholawat saja. Gus Miftah menceritakan bahwa sang istri terus membaca sholawat hingga mencapai ribuan kali dalam sehari. Bahkan pasca operasi di Malaysia, dalam keadaan tidak sadar, istri saya masih komat kamit baca sholawat. Masya Allah. Setelah 2 tahun perjuangan dan pasca operasi, Gus Miftah mengaku istrinya dinyatakan bersih dan sembuh dari kanker. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, istri saya sembuh sampai sekarang. Masya Allah ya, lovebirdsku, kekuatan zikir dan sholawat. Jangan pernah kalian lupakan ya lovebirdsku, patut ditiru nih. Gus Miftah juga mengungkapkan kondisi sang istri yang kian membaik setelah didiagnosis sakit kanker beberapa tahun lalu, bahkan dibilang usianya tidak lama lagi. Ya, kalau kita percaya kekuatan doa, zikir bagi agama Islam, bagi Allah tidak akan ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Rumah tangga Gus Miftah dan Ning Astuti dikaruniai 2 orang anak bernama Atikia Maulana Habib Rohman dan Mufti Nabil Ulaya Meka. Dikenal sebagai sosok yang religius, beliau biasanya jarang memamerkan kehidupan pribadinya. Tapi guru sekaligus sahabat karib Deddy Corbuzier ini rupanya sosok yang romantis. Dalam salah satu postingannya, Gus Miftah memamerkan momen momen romantis bersama sang istri tercinta, Ning Astuti. Tampak di postingan itu Gus Miftah menemani sang istri yang sedang berenang. Ya, konsisten mendalami agama, Ning Astuti tetap memakai busana yang tertutup dan mengenakan hijab saat berenang. Ning Astuti juga tampak sopan dengan baju renang tertutup. Ya, juga tampak mencoba tidak menonjolkan diri saat direkam bersama
Gus Miftah. Di balik suami yang hebat, pasti ada istri yang kuat. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, pasti ada doa seorang istri. Momen-momen kebersamaan kerap mereka tampilkan pada akun media sosial masing-masing. Gus Miftah dan Ning Astuti tampak begitu mesra dan lengket meski telah belasan tahun hidup berumah tangga. Keduanya sering merayakan momen-momen penting seperti ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Mereka keluarga kecil yang sangat kompak abis. Ada salah satu pesan Gus Miftah di salah satu ceramahnya. Gus Miftah juga mengatakan bahwa seorang istri harus setia kepada suaminya baik dalam keadaan suka maupun duka. Sementara suami harus mengutamakan kebahagiaan istrinya. Saya sering bilang, istri yang baik itu siapa? Istri yang siap ajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak dirinya menderita. Manis ya, loverku? Siapa nih yang abis lihat video ini ikutan senyum-senyum? Gus Miftah kerap memberikan wejangan atau dakwah terkait pernikahan. Menurutnya, jangan mencari pasangan yang sempurna, sebab kedua belah mempelai harus jadi pelengkap satu sama lain. Saya sampaikan kepada mereka, jangan cari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasangan dengan sempurna. Oke, lovebirdku tersayang, sampai di sini dulu cerita cintaku kali ini. Nantikan kisah romantis, seru, dan kadang ada bumbu-bumbu yang unpredictable bersama saya Jasmine. Dan juga please bantu aku mencapai 1000 subscriber pertamaku. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info-info cerita cinta dari aku. Gimana lelenya hari ini? Terbantu kan dengan cerita aku? Thank you, aku Jasmine. Sampai ketemu lagi di cerita cinta yang lain. Bye-bye.